Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardin Naila Hafizati Kesha Yumna dari kelas IPKOM angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang telah saya susun sebagai nilai UTS mata kuliah Dasar-Dasar Psikologi Islam. Nah, makalah saya ini berjudul Nilai-nilai psikologis pada Al-Quran. Setiap zamannya pasti ada nilai-nilai psikologis yang bisa kita ambil sebagai pelajaran ataupun juga sebagai pegangan. Seperti halnya pada zaman Rasulullah, pasti ada nilai-nilai psikologis yang terkandung dari setiap kejadian. Kenapa Rasulullah ini bisa disebut sebagai anugerah terbesar dari Allah bagi seluruh umat manusia? Karena kehidupan Rasulullah adalah suri tauladan yang memberikan kita contoh nyata bagaimana seharusnya manusia itu menjalankan hidup agar sukses secara dunia dan akhirat. Begitupun dengan turunnya Al-Quran, ada beberapa nilai psikologis yang bisa kita ambil. Dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang merupakan sejarah pewahyuan turunnya Al-Quran dengan cara mengajak Nabi Muhammad untuk membaca apa yang dituntunkan oleh malaikat Jibril, karena pintu gerbang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang datangnya dari Allah akan terbuka setelah kita itu membaca, yang mengajarkan kepada manusia segala hal yang belum diketahuinya. Al-Quran turun dalam waktu sekitar 23 tahun yang mengandung ajakan untuk bertauhid yang diturunkan ke Mekah. Sedangkan ajakan untuk membangun sosial kemasyarakatan dari ayat-ayat yang turun di Madinah. Al-Quran pun diturunkan dengan cara bertahap, sebagai pelajaran bagi umat manusia yang penuh dengan nilai-nilai pendidikan, juga agar umat Islam bisa memahami latar belakang, kejadian atau peristiwa alam untuk dapat dijadikan kajian sebagai pelajaran yang sangat berharga atas kebesaran dan kekuasaan di alam raya ini. Nilai-nilai psikologis yang ada dalam Al-Quran, karena manusia itu terdiri dari materi dan ruh. Manusia dengan kematangan jiwanya dapat menyerap dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat atau yang biasa disebut dengan hablum minanas, serta ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dari sisi psikologisnya, sehingga manusia dapat memilih dan memilah untuk bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia sebagai bekal hidup untuk menuju alam akhirat, dunia bahagia dan akhirat sejahtera karena mengikuti tuntunan yang ada pada Al-Quran, seperti yang diamalkan dalam kehidupan pribadi Rasul Muhammad SAW yang ada dalam sunnah-sunnahnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.